Dalam upaya melangsungkan program ketahanan pangan nasional oleh pemerintah, Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Jombang, Jawa Timur ditunjuk sebagai salah satu lokasi pilot project pengembangan agroforestry tebu mandiri. Di area ini, perhutani bekerjasama dengan lembaga masyarakat desa hutan setempat untuk menggarap lahan pertanian tebu sebagai langkah awal dalam mewujudkan swasembada gula. Kali ini kami bertemu dengan Bapak Mukhlisin selaku administrator KPH Jombang untuk mengetahui sejauh mana program agroforestry tebu ini berkembang. Selamat sore Pak Mukhlisin. Selamat sore Mas Saya Abu. dapat informasi dari depan dengan selaku administrator KPH Jombang. Siap. Penanggung jawab wilayah. Betul. Saya ingin dapat informasi Pak Ya. terkait program swasembada gula yang menjadi program pemerintah di mana KPH Jombang salah satunya menjadi pilot project. Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi gini, Perhutani sebagai BUMN, Yeah. ya kan gitu ya, BUMN Kehutanan diberikan amanah mengelola hutan yang ada di Pulau Jawa ini. Salah satunya adalah KPH Jombang ini, yang mana Perhutani salah satu BUMN diminta untuk ikut mensupport mewujudkan bagaimana ketahanan pangan. Yeah. Salah satunya tadi apa yang Mas Abu sampaikan, yaitu untuk bagaimana kita menjadi negara yang swasembada gula. Yeah. Akhirnya KPH Jombang ditunjuk menjadi salah satu lokasi pilot project pengembangan agroforestry tebu mandiri. Tebu mandiri. Ini ada di peta 174 RPH Ngujung, BKPH Ngujung Barat, yang secara administratif adalah masuk desa Ngujung. Dan di kita, ini di tengah-tengah kita juga ada kami dalam kegiatan agroforestry tebu mandiri ini juga gandeng LMDH. LMDH itu? LMDH adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yaitu salah satu lembaga yang mewadahi masyarakat sekitar hutan yang hidupnya itu berinteraksi dengan hutan. Ya. Mereka menggantungkan hidupnya itu adalah dari kegiatan bertani, kegiatan tenaga kerja di hutan, dan lain sebagainya. Nah, di kegiatan agroforestry tebu mandiri ini tadi juga LMDH bersama anggotanya dioptimalkan sebagai tenaga kerja. Oh, sebagai tenaga kerja. Sebagai tenaga kerja. Yang mengolah ini, Pak ya? Yang mengolah ini. Jadi pada saat bagaimana benih datang, mereka itu melakukan yang namanya penurunan benih, mereka melakukan sortasi, melakukan penanaman, terus selanjutnya pemeliharaan dan lain sebagainya, anggota LMDH. Dan di situ penyerapan tenaga kerjanya cukup luar biasa. Karena dari setiap 1 hektar kita nanam tebu ini tadi, biaya untuk tenaga kerjanya kurang lebih sekitar 7.200.000. Karena ini adalah kawasan hutan, sehingga proses bagaimana kita untuk bisa melakukan kegiatan agroforestry tebu mandiri, maka kita harus melakukan yang namanya revisi RPKH. Bisa dijelaskan? Jadi gitu, revisi RPKH seperti apa? Karena rencana peta-peta ini awalnya adalah tidak untuk pengembangan tebu kan gitu ya. Dulu tanaman kayu putih tahun 2015 yang karena berbagai faktor, baik itu faktor sosial, faktor kecocokan tempat tumbuh, faktor tekanan sosial dari masyarakat karena wawasan terhadap itunya kurang, ini gagal. Yang bertahun-tahun tidak pernah memberikan nilai tambah terhadap perusahaan. Dan dari aspek ekologi pun karena terus diolah dan tidak ada tutupan, maka secara ekologi pun juga kurang bagus. Sehingga pada peta-peta yang tidak produktif itu tadi dilakukan revisi RPKH, dimasukkan rencana pengembangan agroforestry tebu mandiri. Jadi itu Mas. Bagaimana itu agroforestry tebu mandiri? Agroforestry tebu mandiri adalah dilakukan di peta-peta yang tidak produktif tadi. Terus selanjutnya direvisi, dan di situ di hamparan satu peta itu maksimal bisa untuk nanam tebu itu adalah hanya 49%. 49%. Yang 51% tetap harus menjadi hutan. Karena konsepnya ini adalah agroforestry, perpaduan antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Sehingga tidak mengganggu hutannya, Pak ya. Sehingga aspek ekologinya tetap menjadi perhatian. Karena kegiatan swasembada gula ini adalah tidak bisa dilakukan sendiri, perhutani adalah sebagai supporting, maka kemarin off-taker daripada panen tebu ini tadi adalah dari rekan-rekan PTPN. Alhamdulillah kemarin per kuintal tebu itu dibeli di kebun, itu adalah Rp60.000 per kuintal, atau Rp600.000 per
ton. Per ton. Jadi seperti itu. Ya. Terus siapa yang melakukan kegiatan tebangan? Yang melakukan nebang lagi juga anggota LMDH. LMDH tadi ya, Pak. Jadi benar-benar anggota memanfaatkan LMDH masyarakat itu ya. dioptimalkan, Ya. mereka sebagai tenaga kerja Ya. tebang. Sehingga apa? Kegiatan agroforestry ini tadi efek secara ekonomi, nilai tambah untuk pemberdayaan masyarakat luar biasa. Ya. Dan yang lebih keren lagi Mas Abu, Ya. panjenengan perlu tahu, perhutani kemarin dengan adanya kegiatan agroforestry tubuh mandiri ini, yang mungkin di titik-titik awalnya adalah digarap masyarakat, Mas. Masyarakat kita relokasi pada petak lain yang bisa tetap mereka garap pertanian, kan gitu ya, agroforestry Polowijo. Dan masyarakat untuk tetap berdaya guna di sini, ini kita berikan yang namanya bantuan usaha produktif kambing. Oh gitu ya. Dari total kemarin untuk yang diserahkan di wilayah Kabupaten Nganjuk ini kurang lebih sekitar 240-an. Bahkan saat itu Pak PLT Bupati berkenan bareng-bareng dengan Pak Kadifre menyerahkan bantuan usaha produktif kambing itu tadi. Harapannya apa? Masyarakat biar kesejahteraannya meningkat, akan gitu ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan. Jadi tidak ada istilah menyingkirkan masyarakat. Tidak ada. Justru konsepnya adalah bagaimana mangayu bagio bareng, ngeremboko bareng, sehingga niatan untuk mewujudkan untuk ikut swasembada gula ini bisa diwujudkan dengan baik tanpa mengganggu hak masyarakat. Pemberdayaan area hutan sebagai lahan pertanian ini terbukti sangat berdampak positif, baik dari sisi ekologi lingkungan maupun dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Terlebih, agroforestry tebu di KPH Jombang ini juga memberikan sumbangsi besar terhadap program ketahanan pangan nasional, karena dalam sekali masa panen dapat menghasilkan tambahan pendapatan negara senilai 15 miliar rupiah. Langkah perhutani dalam ketahanan pangan ini juga mendukung isu strategis G20.